Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Bagus. Kali ini kita akan membahas topik mengenai kapan seorang anak disebut terlambat berbicara dan bagaimana mencegahnya. Banyak orang tua yang cukup khawatir dengan kondisi ini, terlambat berbicara. Beberapa yang sering saya dengarkan keluhannya, misalnya, "Dok, anak saya kok belum bisa bicara ya, padahal umurnya udah sekian tahun." Atau beberapa orang tua membandingkan gitu ya, yang teman-temannya kok sudah bisa bicara, kok anak saya belum gitu. Dan ini biasanya cukup membuat khawatir gitu orang tuanya. Beberapa orang tua yang lain malah beranggapan sebaliknya. "Oh, nggak apa-apa dok, biasa anaknya belum bisa bicara, dia jalan dulu dok, jadi belum bisa bicara itu wajar gitu." Nah, sebenarnya kapan sih anak kita itu disebut lambat bicara dan bagaimana mencegahnya? Bersama saya Dr. Bagus, mari kita membahas tentang kapan anak disebut lambat berbicara dan bagaimana pencegahannya. Memulai topik ini, tentu saya harus memberikan statement awal bahwa kecepatan seorang anak dalam belajar berbicara tentu akan berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Kita tidak bisa memukul rata akan sama gitu. Tapi kita nanti tahu titik-titik kapan kita harus waspada dan bagaimana pencegahannya. Kita lanjutkan. Ya, apa saja sih penyebab anak bisa terjadi terlambat bicara? Yang pertama tentu adalah kelainan bentuk organ penghasil suara. Jadi kalau ada kelainan di situ ya tentu anak akan kesulitan dalam berbicara. Yang kedua, gangguan pendengaran. Ya, kalau anak saja tidak bisa mendengar, bagaimana dia bisa mengeluarkan suara gitu ya. Jadi biasanya dua ini yang harus dilacak pertama kali oleh seorang dokter bila menjumpai ada seorang anak yang terlambat berbicara. Kemudian anak-anak dengan gangguan perilaku, anak-anak dengan gangguan perkembangan secara umum gitu ya, terlambat jalan gitu, terlambat motorik halusnya, kemandiriannya misalnya begitu. Lalu anak dengan specific language impairment, anak dengan disabilitas intelektual yang IQ-nya memang di bawah normal, masalah psikososial gitu ya. Dan ini yang cukup sering, yaitu kurangnya stimulasi gitu ya. Karena anak untuk dapat mencapai potensi tumbuh kembang yang terbaik, tentu yang pertama membutuhkan gizi yang terbaik, yang adekuat untuk tumbuh kembangnya. Yang kedua tentu stimulasi yang juga adekuat. Kita lanjutkan. Nah, tentu diagnosis penyebab terlambat bicara akan berbeda-beda di masing-masing anak ya. Derajat keterlambatannya pun berbeda-beda. Penanganan dan lama terapinya pun akan berbeda-beda di masing-masing anak. Hasilnya pun berbeda-beda. Lebih ringan penyebabnya gitu ya, lebih ringan keterlambatannya, lebih cepat ditanganinya, lebih baik terapinya, adekuat terapinya, tentu hasilnya akan lebih baik. Dan itu bergantung pada banyak hal, terutama juga tergantung kelainannya ada di mana. Nah, pencegahan anak terlambat berbicara tentu yang nomor satu, yang paling utama adalah stimulasi perkembangan yang baik gitu ya. Ini tentu akan baik sekali, terutama bila memang tidak ada kelainan di tempat lain, tidak ada kelainan di tempat organ berbicara, tidak ada kelainan di organ pendengaran. Stimulasi perkembangannya harus baik gitu. Banyak orang tua tidak tahu gitu bahwa anak itu ternyata perlu distimulasi dan itu ada ilmunya. Yang kedua, ketepatan waktu dalam menemukan tanda awal penyimpangan perkembangan anak gitu. Catatannya, beberapa keadaan yang menyebabkan terlambat berbicara itu bahkan terjadi sejak lahir, bahkan terjadi sejak di dalam kandungan. Ada beberapa infeksi, beberapa kondisi, beberapa penyakit bawaan yang sudah dari dalam kandungan itu terjadi gitu ya. Jadi lahir sudah dalam kondisi yang berpotensi untuk terlambat berbicara. Sehingga penanganan
ketepatan waktu, menemukan tanda awal itu menjadi lebih penting. Pencegahan anak terlambat bicara yang nomor 1 adalah stimulasi perkembangan yang baik. Contohnya apa sih stimulasi? Tentu nanti akan bergantung usia anak gitu ya. Ini saya ambilkan beberapa contoh. Yang pertama misalnya mengajak bayi bercakap-cakap, bertanya jawab dengan bayi, bernyanyi gitu ya. Memberikan respon terhadap ocehan bayi. Kita merespon anak kita saat dia mungkin ya berkata gitu ya, walaupun tidak jelas atau belum ada maknanya, kita respon dengan tentu yang awal dengan kata-kata yang sederhana dulu. Untuk yang muslim bisa membacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ada interaksi dan itu bernilai stimulasi bagi seorang anak. Gawai atau handphone atau televisi itu menjadi justru tidak baik karena overstimulasi. Maksudnya gimana overstimulasi? Jadi saat anak melihat HP, dia akan dalam satu waktu yang bersamaan, dia akan melihat gambar, dia akan melihat gambar yang bergerak, warna, bayangan gitu ya, gerakan, suara dalam satu waktu gitu. Dan itu overstimulasi dan itu di satu titik akan sangat menarik buat seorang anak. Untuk diketahui, anak supaya dia dapat berbicara, bila semuanya normal ya, tidak ada gangguan organ dan lain-lain, maka yang pertama dia harus dengan konsentrasi, dia harus melihat gerakan mulut kita gitu ya. Dia akan melihat, oh kok gerakan mulutnya seperti itu, dan dia akan nanti mendengar suaranya seperti itu. Nanti dia akan berusaha mencoba gitu ya. Misalnya mulutnya agak monyong gitu, terus bunyinya oh, maka anak akan mencoba. Nah, pada anak yang sudah overstimulasi misalnya dengan layar HP atau layar televisi, mungkin sudah nggak tertarik lagi untuk berkonsentrasi mendengar dan melihat gerakan mulut kita, maka dia terlambat berbicara. Itu contohnya. Dan itu banyak terjadi saat ini. Kita lanjutkan. 2. Pencegahan anak terlambat berbicara. Ini saya sajikan beberapa poin-poin. Tentu poinnya masih banyak gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi bekal gitu ya. Sedikit bekal bagi orang tua. Ketepatan waktu dalam menemukan tanda awal penyimpangan perkembangan anak. Yang pertama, bila sampai umur 6 bulan, anak sama sekali tidak bersuara. Ada S-nya ya. Tidak bersuara sama sekali sampai umur 6 bulan. Hati-hati, segera bawa ke dokter. Atau misalnya bila dipanggil namanya dari belakang gitu, dia tidak menoleh. Diam aja gitu. Atau ada suara, dia tidak merespon. Itu kita harus waspada dan sesegera mungkin, sedini mungkin, anak dibawa untuk konsultasi ke dokter. Yang kedua, tidak mengoceh babbling sampai umur 12 bulan. Apa yang disebut babbling? Jadi babbling itu mengoceh dengan suku kata tunggal. Misalnya, ma, pa, da, misalnya seperti itu. Dan biasanya intonasinya itu mirip-mirip intonasi orang sekitarnya, terutama ibunya. Itu namanya babbling ya. Jadi, kalau dia belum babbling sampai usia 12 bulan, waspada, segera konsultasi. Berikutnya, tidak ada satu kata yang bukan mengoceh gitu ya, atau meniru gerakan orang lain pada usia 16 bulan. Jadi di usia 16 bulan seharusnya sudah ada satu kata gitu ya, yang spesifik. Misalnya mama untuk ibu, mamam untuk makan, misalnya seperti itu. Papa untuk ayah, misalnya. Spesifik. Kita lanjutkan. Tidak mampu menunjuk untuk memperlihatkan ketertarikan terhadap benda pada usia 20 bulan gitu ya. Dia mulai tertarik, dia mulai nunjuk pengen itu gitu ya, contohnya. Lalu tidak mampu berbagi perhatian atau ketertarikan dengan orang lain pada usia 20 bulan. Berikutnya, tidak mampu membuat frase yang bermakna setelah usia 24 bulan. Frase itu kalimat ya, minimal 2 kata. Misalnya mau mamam, misalnya seperti itu ya. Jadi anak masih belum bisa merangkai paling tidak satu frase ya, yang bermakna, ada maknanya di usia 24 bulan. Berikutnya,
Pada saat anak umur 30 bulan, orang tua masih nggak tahu tuh anaknya tuh ngomong apa gitu, belum jelas. Gitu ya. Terus sering mengulang ucapan orang pada usia 30 bulan. Respon pada anak ya, yang tidak konsisten terhadap suara atau bunyi. Yang terakhir, hilangnya kemampuan bicara yang sebelumnya telah tercapai. Misalnya sebelumnya anak sudah bisa berbicara 5 kata gitu, secara spesifik, tiba-tiba terus hilang gitu. Kita harus waspada bila ada keluhan seperti ini. Jadi, bila ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, sedini mungkin segera konsultasi ke dokter. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.